Ya, pemirsa masih di Ideal Langsung Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dimas Pratama, analis teknikal Bahana Sekuritas. Pak Dimas, sebelum kita melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, kita akan coba singgung terlebih dahulu saham-saham yang ada di sektor konsumer di sepanjang perdagangan hari ini, terutama non-cyclical, lebih cenderung tertekan ini Pak Dimas dan ikut memberikan kontribusi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Meskipun di penutupan sesi kedua, beberapa saham yang ada di sektor ini mulai kembali bergerak ke zona hijau. Nah, yang cukup menarik perhatian adalah Sido. Sudah mengalami auto reject bawah sejak perdagangan di Jumat pekan lalu. Analisis Anda untuk pergerakan saham Sido? Level target memang dia break triangle ya mas. Jadi saat ini posisinya memang cenderung masih akan tertekan untuk depan. Perhatikan level di sekitar 750, 760 untuk area buyback ya. Karena saat ini closing di sekitar 790 ini sebenarnya masih ada potensi penurunan berlanjut. Perhatikan nanti ketika sekitar 750, 760 akan memanfaatkan akumulasi beli dengan target rebound paling nggak dia harus testing sekitar 880, 890. Jadi saat ini cenderung buy untuk situ. Baik, bisa diulang kembali Pak, intonasinya bisa diperlambat sedikit untuk rekomendasi Sidonya? Sido saat ini memang masih ada potensi tekanan ya mas. Targetnya masih akan menuju 760. Saat ini memang ada potensi penurunan berlanjut, jadi dimanfaatkan baik dulu saja untuk Sido. Dengan target rebound di sekitar 880, 890. Baik, untuk besok peluang koreksi masih terus berlanjut tidak Pak? Ya masih, karena dia masih belum menyelesaikan target penurunannya triangle itu. Jadi memang saat ini cenderung baik dulu saja di level sekitar 760 untuk Sido. Baik, kita beralih ke emiten konsumer lainnya, INDF. Hari ini juga tertekan cukup dalam di 2,90% di 6.700. Analisis dan rekomendasi Anda untuk INDF? Oke, INDF terbentuk doji ya untuk saat ini. Jadi memang saat ini perhatikan level kritikalnya. Kalau dia tembus di bawah 6.600, sebaiknya keluar dulu. Namun kalau kita lihat, kita butuh konfirmasi satu candle lagi. Kalau ada perlawanan untuk besok hari, kalau selama di atas 6.600 atau 6.700, ada potensi dia rebound paling nggak testing kembali ke start 6.950 dulu. Jadi memang saat ini Indofood mungkin kita butuh konfirmasi satu candle lagi ya. Supportnya tadi di 6.600, begitu Pak? Iya, di 6.600 untuk Indofood. Karena saat ini dia sebenarnya jebol ini ya Pak, boarding wedge pattern. Jadi saat ini dia rawan untuk potensi untuk kita lihat, kita butuh satu konfirmasi candle lagi. Kalau berhasil ada perlawanan, dia closing di atas 6.750, itu ada dikasih dia rebound paling nggak ke 6.950. Oke, kita beralih ke saham konsumer lainnya, ICBP. Tadi juga di sepanjang perdagangan hari ini dominan bergerak di zona merah. Namun di penutupan sesi kedua ternyata berbalik ke arah ke zona hijau di 8975 menguat di 0,84%. Dengan pergerakan teknikal yang berbeda dari kedua saham sebelumnya, analisisnya seperti apa Pak Dimas? CBP saat ini masuk di area akumulasi yang masih di sekitar 8.700 sampai 8.750. Jadi saat ini closing di 8.000, sorry, CBP. Jadi hari ini CBP ada peluang yang rebound ya, saat ini closing di 8.975. Jadi memang saat ini ada potensi untuk rebound dengan target dekat di sekitar 900, di 9150 untuk CBP. Jadi saat ini boleh dimanfaatkan yang sudah punya boleh hold 9150 untuk area PP. Posisi inflasi yang cukup tinggi, kemudian permasalahan bahan baku. Bagaimana Anda melihat outlook dari emiten ini sampai dengan akhir tahun, Pak Dimas? Dari SCBP sendiri kan kita lihat dari gandum ya, dari Rusia pun juga sudah kemarin sudah terjadi kesepakatan ekspor kembali lah dari gandum itu, dan itu akhirnya juga menjadi sentimen positif ya untuk salah satu untuk Indofood, karena mereka pun juga membutuhkan bahan baku. Namun kita lihat dari kenaikan harga komoditas itu juga yang akhirnya membutuhkan kenaikan harga inflasi itu juga nampaknya harus ini ya diperhatikan oleh perseroan, karena mereka juga harus memberikan untuk harga sendiri ya agar tidak naik, jadi agar masyarakat juga masih mampu membeli produk sendiri. Jadi saat ini ada potensi untuk rebound yang terdekat paling nggak 9150 untuk ICBP. Baik, rekomendasi dan analisis saham-saham dari konsumer yang hari ini rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada Sido, ICBP, kemudian juga ada INDF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Dimas Pratama untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan: BMTR direkomendasikan buy 420 hingga 498, AGII 2250 hingga 2680,
ISAT juga direkomendasikan buy 6.700 hingga 7.350, sementara Inco akumulasi buy 5.900 hingga 7.175. BMTR, AGI, ISAT, kemudian Inco, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba ulas satu persatu. Ke BMTR terlebih dahulu, Pak. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. BMTR apakah bisa 550? Analisisnya seperti apa untuk BMTR? Oke, untuk BMTR sebenarnya kalau secara valuasi, secara book value itu ada di start 800. Jadi memang saat ini pun cara fair value juga masih cukup murah ya, Mas. Tapi kalau kita lihat dari teknikal sendiri, saat ini closing di 45. Ada potensi untuk penguatan lanjutan paling nggak tes dulu di start 498 untuk kenaikan selanjutnya. Potensi ke 550 seperti apa peluangnya, Pak? Kalau dia berada di atas 500 mungkin bisa aja ke 550 ya. Tapi kalau kita lihat memang saat ini di 498 dulu untuk area profit taking untuk BMTR. Baik, selain dari BMTR, AGI juga direkomendasikan buy 2250 hingga 2680. Analisisnya untuk AGI, apakah kenaikan harga gas juga menopang dari emiten ini atau mungkin ada indikator lain, Pak Dimas? Secara teknikal dulu ya untuk AGI, Nika Gas Industri. Jadi saat ini dia lagi konsolidasi, Mas. Jadi saat ini dia tertahan di range sekitar 2250-an sebagai support ya. Untuk target selanjutnya dia ada potensial rebound paling nggak di testing ke 2680. Jadi saat ini selama di area sekitar 2400 2300 itu kesempatan untuk teman-teman boleh akumulasi dengan target kenaikan selanjutnya di 2680 untuk AGI. Baik, selanjutnya ada ISAT juga direkomendasikan buy. Dari sisi kinerja di semester pertama kurang cukup bagus sepertinya, Pak Dimas. Kalau ISAT kita main momentum teknikal aja ya, Mas. Saat ini dia memang cukup kuat ya untuk melanjutkan penguatan selanjutnya. Jadi saat ini bisa perhatikan selama di atas 6.700 dengan target potensial upside paling enggak dia ke sekitar 7.300 sampai 7.350 untuk ISAT. Jadi kita manfaatkan untuk trading dulu aja untuk jangka pendek. Baik, 6.700 hingga 7.350. Kita beralih ke sampel yang terakhir, ada Inco, akumulasi buy 59 hingga 7175. Rekomendasinya agak berbeda dari ketiga saham sebelumnya. Posisi teknikal, apakah memang akumulasi buy lebih cocok dengan posisi Inco saat ini? Ya, kalau kita lihat dari kenaikan harga info yang sudah terjadi dari 18 Juli sampai tanggal kemarin ya di tanggal 1 Agustus itu kenaikannya sudah 34% dalam waktu sekitar 2 mingguan lah. Itu kenaikan sudah cukup tinggi sekali. Jadi memang saat ini kesempatan terbuka untuk akumulasi ya selama di range sekitar 5.900, 6.000 itu teman-teman kesempatan untuk akumulasi di area tersebut dengan target potensi kenaikan terdekat di 7175. Jadi saat ini manfaatkan untuk cenderung aja karena kan harganya nggak terlalu jauh ya saat ini, jadi di level 6.000 5.900 ini boleh dimanfaatkan sih. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, masih banyak pertanyaan. Kita ke Medan terlebih dahulu, ada Bapak Sehotang yang menanyakan saham BBRI sudah ambil posisi di 4330. Rekomendasinya sampai dengan akhir minggu ini. Di hari ini BBRI ditarik kembali ke zona hijau di menit-menit penutupan seiring dengan pergerakan indeks harga saham gabungan. Analisis Anda untuk BBRI? Ya, kalau kita tahu memang dari laporan keuangan kita sendiri cukup bagus ya Mas, di mana perbankan juga cukup solid, tumbuh solid, di mana kita tahu pemulihan ekonomi yang diharapkan di dalam negeri terjaga itu juga benar membuat sentimen positif yang terhadap kinerja. Nah untuk saat ini teknikalnya untuk saat ini BBRI masih konsolidasi di range sekitar 4430, di bawahnya di start 4300. Jadi saat ini memang teman-teman boleh akumulasi selama di atas 4300 dengan target potensial terdekat di start 4530. Namun secara fundamental valuasinya ada sekitar 5.400 sampai dengan 5.500. Jadi saat itu pun harganya cukup murah sekali sih untuk BBRI. Baik, selanjutnya ada Bapak Edi, ini dari Batam Pak Dimas, menanyakan saham dari sektor energi. Adaro Mineral, prospeknya beberapa minggu ke depan, sudah ambil posisi di 1.800. Hari ini kalau tidak salah ADMR juga mengalami
koreksi cukup dalam, auto reject bawah 1675 nyangkut di 1800 Pak Dimas. Ya, kalau kita lihat memang masih ada potensial penurunan nih Mas. Semoga level 1650 ini tertahan. Kalau dia tertahan di level 1650 ada potensi dia rebound ke 1875, 1880. Namun jika level 1650 jebol itu mungkin dia akan testing ke level under 1500 lagi. Jadi saat ini memang kita butuh satu konfirmasi candle lagi apakah level 1650 itu berhasil tertahan atau tidak, kemungkinan dia akan turun lebih dalam di under 1500. Baik, selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Analisis saham TAPG, Pak, sudah punya posisi di 690. Mohon info support dan resistennya. TPG memang pasca kemarin kena ya di tanggal 1 Agustus kena di level 730 itu merupakan resistennya. Jadi saat ini cenderung buy weakness di sekitar level 690 sampai dengan 700. Jadi wajar kenaikan yang terjadi sudah cukup tinggi Mas dari level sekitar 610-an, 615 sampai dengan di 730-an ya. Jadi memang wajar akan terjadi profit yang sudah untung sebaiknya TP dulu. 690 di hold saja, Pak? 690 sebaiknya boleh kalau sudah punya di take profit dulu Mas, takutnya dia nanti bisa buyback lagi di start 690 lagi, takutnya akan terjadi koreksi ya. Jadi Baik, sebaiknya yang sudah untung profit taking ya, Pak? betul profit taking. Oke, baik. Tanpa menyebut nama dan lokasi ini, SMDR Pak di 3060, kinerjanya juga cukup oke, rencana pembagian dividen juga tampaknya menarik perhatian investor di sepanjang perdagangan hari ini. Ya. SMDR Pak Dimas? Oke, Samudra kita perhatikan selama dia terjaga di atas level 2800, itu kesempatan kita akumulasi ya setelah ada koreksi yang terjadi. Dengan target selanjutnya dia paling nggak testing dulu ke 3150, baru ke 3370. Jadi saat ini kesempatan untuk teman-teman yang belum masuk mungkin nunggu di sekitar 29 atau di 2800. Jadi saat ini cenderung akumulasi buy untuk Samudra karena kedepannya masih ada potensial upside di atas 3500 sih Mas untuk jangka menengah ya. Baik, terakhir Pak Dimas singkat saja BNBA baru ingin masuk Pak, direkomendasikan tidak? Oke, Bang Bumi Arta. Ya. Saat ini boleh masuk target terdekat di 2310 boleh hold, yang sudah punya boleh hold 2310 TP dulu. Oke, hari ini menguat signifikan 14,36%, 2150 masih ada ruang penguatan dan masih direkomendasikan untuk masuk dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah berpartisipasi dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih sekali lagi Pak Dimas, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Baik, ada Pak Dimas Pratama, analis teknikal Bahana Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.